Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sholat maghrib maupun sholat isya yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap mendapatkan perlindungannya, masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah masih memberikan satu karunia dan nikmat yang luar biasa dengan kemampuan untuk membuktikan keimanan dan ketaatan kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu perintahnya yang memang merupakan kewajiban bagi setiap orang-orang beriman, yaitu mengkaji, mempelajari, membaca pedoman hidup untuk semua manusia yang sengaja Allah berikan kepada umat manusia agar manusia tidak salah jalan, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Ini namanya pedoman hidup. Ya. Apa saja kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam itu, semuanya ada petunjuknya di sini. Apapun kegiatan kita, adapun profesi kita, semuanya ada dalam Al-Quran. Maka berbahagialah manusia apabila dia mengelola kehidupannya senantiasa mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam sunnahnya, dalam kitab hadisnya. Dan merugilah orang-orang yang menjalani kehidupan ini tapi dia menjauh dari mempedomani kitab suci Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk yang sengaja Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan firman Allah yang saya baca tadi, surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, siapapun orangnya, dimanapun ia berada, asalkan dia termasuk orang beriman, maka dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Maksudnya selalu dipanggil, akan diberi peringatan, akan diberi petunjuk. Apa petunjuknya? Kata Allah, la taqrabus sholata. Janganlah kamu mendekati sholat.
Maksudnya jangan kamu mengerjakan sholat. Di sini bahasanya jangan mendekati sholat, maksudnya jangan mengerjakan sholat, jangan melaksanakan sholat. Wa antum sukaro, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu pasti pikirannya kacau. Padahal kita sholat itu harus pakai pikiran, pakai perasaan. Maka orang mabuk itu dilarang untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Sehingga sampean paham, bisa memahami apa makna bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat. Jadi orang mabuk dilarang sholat itu takut enggak paham apa yang dia baca, apa yang dia lakukan. Nah sekarang bagaimana halnya orang tidak mabuk, seperti saya dengan bapak-bapak, tidak mabuk. Ya. Tapi apa yang kita baca di dalam sholat kita tidak paham, itu ada kesamaan nggak dengan orang mabuk kira-kira? Sama apa mirip Pak Iman? Ibidem. Sama dengan. Jadi mirip-mirip, persis sama sih enggak. Tapi intinya itu orang mabuk itu pikirannya pasti kacau. Sementara kita sholat itu, kita ini mau berkomunikasi dengan Allah. Sholat itu artinya berkomunikasi. Komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar. Kalau antara yang berbicara dengan yang diajak bicara itu sama-sama paham. Kalau Allah tidak ada masalah dengan Allah. Semua bahasa di seluruh dunia ini Allah paham. Allah paham. Cuman ketika kita nggak paham apa yang kita ucapkan, kita baca, yang kita lakukan nggak paham. Ini bermasalah. Bermasalah dengan sholat kita. Karena itu kajian kita pada malam hari ini supaya terarah. Ini temanya nanti kalau mau diberi tema nanti ininya ya 4 keadaan pelaku sholat menurut Al-Quran. Kita tulis saja. Jadi ada 4 bentuk, ada 4 keadaan. Jadi 4 keadaan pelaku sholat. Pelaku sholat maksudnya orang yang sholat. Empat keadaan pelaku sholat menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran. Apa di antara yang 4 itu? Pertama dijelaskan oleh Allah, ya, ada pelaku sholat, bentuk sholatnya itu seperti sholatnya orang mabuk. Sholat orang mabuk. Itu tadi ayatnya yang saya baca tadi itu. Quran surat keempat ayat 43. Surat An-Nisa. Terus model yang kedua atau bentuk yang kedua para pelaku sholat itu, sholatnya orang lalai hatinya ya. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat 107 mulai dari ayat 4 sampai ayat 6. Yang ketiga, model sholat orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu juga sholat. Ya, dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat keempat juga ayat 142. Kalau mau dilihat boleh diperiksa di Quran langsung. Yang keempat, sholat orang-orang beriman. Sholat orang-orang beriman.
Dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat 23 ayat 1 sampai dengan 2. Mudah-mudahan cukup waktunya nanti gini. Jadi ini ya. Nanti kita akan tahu kita ada di mana, kita nanti akan tahu kita di sini. Jadi menurut Allah yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, para pelaku sholat itu terdapat 4 keadaan, terdapat 4 bentuk, 4 model. Para pelaku sholat kita ini menurut Al-Quran terdapat 4 model, 4 keadaan. Yang pertama yang tadi disebutkan, sholatnya orang mabuk. Sholatnya orang mabuk itu apa yang ia baca, apa yang ia lakukan nggak paham. Nggak paham maknanya, nggak paham maksudnya, nggak paham rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Baik gerakan-gerakan sholatnya maupun makna bacaan-bacaan sholatnya. Termasuk keadaan hatinya. Ini yang dimaksud dengan sholatnya orang mabuk. Orang mabuk ya kayak gitu kan, kacau. Jadi sholatnya orang mabuk itu sholat tidak paham apa yang maksud gerakan-gerakan yang dikerjakan, nggak paham apa makna dan maksud setelah rahasia-rahasia yang dibaca, nggak paham. Bagaimana notowati di dalam sholat, nggak paham. Ini digambarkan oleh Allah, itu sholatnya orang-orang mabuk. Orang sholat yang seperti ini dilarang oleh Allah. Jangan tadi itu, jangan kamu melakukan sholat, jangan mendekati. Jelas ya, nomor 1 ya. Ya. Saya akan pindah ke yang nomor 2. Sholat orang yang hatinya lalai. Hati yang lalai itu dia sholat tapi dia nggak sadar kalau dirinya sholat. Ada nggak kira-kira Pak Iwan ini? Kita sholat tapi nggak sadar kalau kita ini sedang sholat. Mestinya orang sholat itu sebetulnya kita ini sedang bincang-bincang, sedang beraudiensi dengan Allah. Sedang berdialog dengan Allah. Karena kita membaca Quran. Kata Nabi, siapa yang ingin bincang-bincang dengan Allah, bacalah Al-Quran. Yang kedua, laksanakan sholat. Kita sholat itu bincang-bincang. Tapi kadang-kali kesadaran ini hilang, nggak muncul. Ada ya Pak Widodo ya, soal kayak gini ya? Ini sholat yang seperti ini lebih parah. Diancam oleh Allah. Diancam. Kita hafal ayatnya, dijelaskan di dalam surat 107, mulai ayat 4 sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ancaman enggak? Kata-kata celaka ini diancam. Celakalah bagi orang-orang sholat. Siapa? Orang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melakoni sholat, melaksanakan sholat dalam keadaan hati yang lalai. Hati yang tidak fokus, hati yang tidak terarah, hati dan pikiran yang blakrak nek cara Jawane. Ono Pak Jupri orang sholat kayak gini. Siapa Pak Jupri? Ya nggak apa-apa, yang penting mau ngaku. Makanya jangan diterus-teruskan, ancaman loh. Fawailul lil musallin. Ada yang mengartikan salah satu nama neraka itu namanya neraka wel. Ada 8 neraka dijelaskan. Salah satu itu neraka wel. Ada lagi neraka sakor. Neraka wel dan neraka sakor itu nanti di situ akan dihimpun nanti di akhirat para pelaku sholat, orang sholat. Nah orang yang tidak sholat itu sudah lah gak usah ini orang sholat ini.
Fawailul lil musallin, celakalah para pelaku sholat, orang-orang yang sholat. Orang sholat saja bisa celaka, tidak sholat celaka, sholat juga nek sholatnya nggak kena, sholatnya nggak bener, celaka juga. Tidak berislam celaka, jadi orang kafir celaka, masuk Islam tapi asalnya juga Islam yang asal-asalan, hanya sebagai pelengkap hidup, celaka juga. Iya. Ya harus bagaimana? Nah itu ya, bagus itu pertanyaannya. Ya. Harus bagaimana supaya kita tidak celaka? Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang dimaksud lalai dari sholatnya itu maknanya ada 3. Nah, ini penting. Yang dimaksud orang lalai dari sholatnya, kalau kita baca di hadis itu penjelasannya ada 3. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat, ditunda-tunda. Nah, waktunya saya panjang katanya. Sudah masuk waktunya sholat, saya ditunda-tunda. Kok waktunya sholat asar, saya panjang, sholat udah ditunda. Ada nggak Pak Yudo orang kayak gini? Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Suka ngulur-ngulur waktu sholatnya dari waktunya. Padahal kata Nabi, ada 2 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda dalam hidup. Kalau ditunda-tunda bahaya. Yang pertama, segeralah bertaubat sebelum mati, segera laksanakan sholat sebelum lepas waktunya. Ini ditunda-tunda, ini hadis. Tapi ada orang menjadi kebiasaan itu ya. Kebiasaannya suka begitu bapak-bapak, apa ibu-ibu? Sama saja. Yang dimaksud lalai dari sholatnya, sudah masuk waktunya sholat, nggak segera dikerjakan. Ya. Makna yang ketiga, ya, yang dikatakan orang lalai itu, ketika dia sholat, lain yang dikerjakan, lain yang dipikir, lain yang dibaca, lain yang diingat. Ada Pak Iman orang kayak gini? Itu yang dimaksud alladzina hum an sholatim, itu maksudnya. Pengertian yang 3, alladzina hum an sholatim sahun, dia sholatnya itu, dia sholat, mestinya kalau orang sholat itu pasti baik, tetapi dia sholat ini, sholatnya itu nggak ngepek di dalam kehidupan sehari-harinya. Apa nggak ngepek ini maksudnya apa? Iya. Tidak ada pengaruhnya. Sholat, tapi nek wayai minum juga. Bukan minum air maksud saya, bukan. Iya. Sholat, ada yang ngajak nyolong, ngajak korupsi, dilakukan juga. Para pelaku korupsi itu kebanyakan orang sholat itu. Waktunya sholat, ya ikut sholat juga. Tapi kalau diajak untuk menjelek-jelekkan orang lain, doyan juga. Ada Pak Iwan? Sholatnya nggak ngepek. Maka kata Imam Ghazali, sholat yang bagus itu, sholatlah kamu di dalam sholat, sholatlah kamu di luar sholat. Apa maksudnya ini? Ada orang sholat di dalam sholat, tapi tidak sholat di luar sholat. Itu. Jadi kata Imam Ghazali, sholatlah kamu di dalam sholat, sholatlah kamu di luar sholat. Sholat di dalam sholat itu tadi 3 itu ya. Jangan menunda-nunda sholat, ya. Jangan mengerjakan sholat, lain yang dibaca, lain yang dipikir, lain dikerjakan, diingat. Kemudian hendaknya nilai-nilai kebaikan dalam sholat itu kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam sholat kita ngomong apik nggak Pak Iwan? Ya Pak Hadi. Bacaan yang kita baca di dalam sholat itu baik nggak? Atau ada yang jelek? Baik semua, nggak ada yang jelek. Mulai dari takbir, surat Al-Fatihah, doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, doa tahiyat, sampai salam itu. Nggak ada yang jelek, baik semua. Apa maksudnya itu? Berarti pelaku sholat itu dididik, diajari oleh Allah untuk selalu bertutur kata yang baik. Di dalam sholat ngomong baik, di luar sholat misu. Ada Pak Sodik? Berarti itu nggak sholat di luar sholat.
Itu fawailun, celaka orang-orang sholat seperti itu. Nah ini yang berikutnya ini nomor 3, ya, model potongan ya bentuk para pelaku sholat yang ketiga ini, sholatnya orang-orang munafik. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini dia. Ini. Salatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu salatnya tipu-tipu, menipu, pura-pura. Pura-pura, salat ikut, orang salat munafik itu pura-pura. Satu itu. Jadi orang munafik itu suka nipu Allah, nipu orang-orang beriman. Sebelumnya menipu dirinya sendiri. Itu cirinya orang munafik. Yang kedua, orang munafik itu wa idza qamu ila sholati, kalau dia sedang berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu kusala. Dia sholatnya itu dikerjakan dengan aras-arasan, rasa malas, masaan, nggak punya semangat. Kadang-kadang kalau imamnya agak panjang dunia gini. Agak panjang. Meringinnya nanti gini lagi. Sampai begitu, wah. Ya, itu tuh soalnya orang itu ya. Orang palas itu, muantuan ya. Salat itu koyo abot, merasa dipaksa. Mestinya salat itu berjumpa dengan Allah, senang. Oh, kita jumpa dengan Pak Camat ya senang. Ini jumpa dengan Allah. Tapi salat itu terasa beban. Salat itu bukan menjadi kesenangan, tapi terasa beban. Itu orang potongan salat yang gitu, salatnya orang-orang munafik. Apalagi orang munafik, yura'unan nasa. Salat itu tujuannya hanya ingin memperlihat-lihatkan kepada manusia bahwa aku juga orang Islam. Padahal Islamnya Islam munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Di dalam salatnya itu maupun di luar salat, ingatnya kepada Allah sedikit sekali. Ya ingat juga tapi sedikit. Sholatnya mestinya tujuannya sholat itu aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat, dirikan sholat kata Allah agar kamu tetap berzikir, tetap ingat kepadaku. Tetapi kebanyakan orang sholat dia berdiri, bibirnya komak kami ke atas ke bawah, tapi pikirannya terbang kemana-mana. Nah ini yang dikatakan ini, wala yadhkurunallaha, bukan ingat Allah. Maka seandainya kita berada di nomor 1, berada di nomor 2, berada di nomor 3, jangan diterus-teruskan. Nanti pawailun, celaka. Segera kita berbenah diri. Mumpun saya urip ini Pak Sodik ya. Ini masaan, mumpun masih sehat, masih hidup. Sholat ini jangan main-main dengan sholat. Ini sesuatu yang paling pertama kali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan main-main dengan sholat ini. Padahal waktu kita tinggal sedikit. Betul Pak Iman ya. Kita sudah di penghujung waktu ini. Maka kalau bukan sekarang belajar sholat yang benar, kapan lagi? Betul. Kalau bukan kita, kalau bukan di masjid ini, betul. Yang pertama bermasalah gak yang pertama ini? Ini. Model yang pertama bermasalah ya. Sholatnya mabuk, seperti orang mabuk tadi tuh. Ya. Yang kedua ini hati lalai. Yang ketiga ini itu tadi seperti orang munafik. Yang bisa masuk surga cuman yang keempat ini. Ya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini.
sungguh telah beruntung, sungguh telah berbahagia, sungguh telah selamat. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang bagaimana yang akan selamat dan beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang apabila melaksanakan sholat, sholatnya dikerjakan dalam keadaan hati yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Apa itu sholat khusyuk? Nah ini Pak Iman. Sholat khusyuk itu seperti apa? Sholat khusyuk itu sholat apa? Sholat khusyuk itu sholat yang sungguh-sungguh. Sholat yang hakiki. Sholat hakiki namanya. Sholat khusyuk, sholat hakiki. Menurut Imam Ghazali itu sholat hakiki. Sholat itu ada sholat hakiki, ada sholat tradisi. Sholat hakiki itu orang yang sholat sentimenan, sungguh-sungguh sholatnya, berupaya untuk syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pekerjaannya, waktunya dijaga semua. Itu namanya sholat hakiki. Sholat khusyuk. Bahasa lain, sholat yang benar supaya gampang. Sholat khusyuk itu artinya sholat yang benar. Sholat yang tidak benar, sholat tradisi. Sholat tradisi seperti wes pokoknya sholat, nggak sholat nanti masuk neraka. Nah, itu sholat tradisi namanya. Banyak mana Pak Iwan yang sholat hakiki dengan sholat tradisi? Saya dengan Pak Iwan masuk di mana? Sholat hakiki apa sholat tradisi? Atau kadang-kadang hakiki, kadang-kadang tradisi? Terakur keadaan. Nah, ya itu tadi, pokoknya dilaksanakan. Pokoknya sholat, nggak sholat nanti masuk neraka. Sholat tradisi. Nggak mau tahu apakah itu waktunya tepat waktu, apakah syarat rukunnya sempurna atau tidak, apakah dia tumaknina dalam sholatnya, apakah dalam sholat ingat kepada Allah, wes nggak ngurus, pokoknya sholat. Itu namanya sholat tradisi. Itu bahasanya yang penting sholat. Yang penting sholat ya, bahasa tradisi. Iya, iya. Kalau yang penting sholat itu sholat tradisi, tapi ini sholat itu penting, itu sholat hakiki. Jadi sholat khusyuk itu sholat yang benar. Nah kalau kita berbicara tentang sholat itu, kalau dilukis ada 3 itu sholat. Sholat itu terdiri dari gerakan, terdiri dari bacaan, terdiri dari keadaan hati. Yang banyak masalah yang mana? Gerakannya, bacaannya, apa hatinya, atau ketiga-tiganya bermasalah? Hah? Hanya hatinya ya Pak ya. Ya Pak Heri ya, banyak hati yang bermasalah ya. Lain orang lain. Saya dengan sampean lain. Saya ditanya orangnya, Pak Hei, tolong diterangkan isinya sholat itu apa? Isinya sholat, kau ingin tahu isinya sholat. Ya saya jawab, terserah sampean. Loh kok kayak gitu? Nek sampean sholat, ingat anak, isinya sholat sampean ya anak. Sampean sholat, ingat utang, isi sholat sampean ya utang. Sampean sholat ingat kekasih, isinya sholat sampean. Tapi kan perintahnya bukan seperti itu. Jadi yang bagus itu yang nomor 4. Sholatnya orang-orang beriman. Yang paling jelek itu yang nomor 3 itu 1. Orang sholat seperti sholatnya orang mabuk, sholatnya orang hati yang lalai, sholat seperti sholatnya orang munafik, aras-arasan nek sholat, nggak punya semangat, ya cuma untuk pamer saja kalau dirinya itu juga orang Islam. Kemudian di dalam sholatnya belas nggak ingat Allah. Nah sekarang permasalahannya kita berada di mana Pak Jupri? 1, 2, 3 berada di 4. Temen tak? Kalau saya ngomong, misalnya aku ngomong ditanya malaikat, Pak I berada di mana? Nomor 4. Cara malaikat temen tak? Tapi orang itu harus yakin, Pak. Iya. Makanya saya tanya. Ya, makanya saya tanya, saya dengan sampean ada di mana di sini di 4? Ini karena Allah yang menjelaskan. Ini Quran semua ini. Oh, sampean nek sholat sik kecepetan niku ya. Belum berarti. Kecepetan. Kurang tumaknina.
Kalau saya mungkin kalau saya yang imami, mungkin saya kelamaan. Nggak tahu saya ya. Menurut Pak Sodi gimana? Saya imami kelamaan nggak saya? Nggak apa-apa. Ini Abawoto. Nggak diapa-apakan. Tapi saya berusaha Pak Heri ingin menampilkan yang terbaik, baik untuk diri saya, baik juga untuk jamaah. Ya nek aku nek sholat pakai inna a'thaina qul huwallahu melolo nanti diprotes sampean. Malah sing hafal mek inna a'thaina bekulnya. Jadi saya coba padukan. Terlalu cepat. Terutama gerakannya Bawoto. Gerakannya itu rukunya kata Nabi, kalau kamu ingin sholatmu khusyuk, rukunya agak dilamakan. Tidak terlalu lama, benar dilamakan. Ya. Pas itu kalau kita baca ya Pak Iman ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana, pas itu. Tapi kalau dibaca kayak gini, sami Allah liman hamdah, kecepatan. Tumakninah hilang, batal sholatnya. Maka kata Nabi, kalau ingin khusyuk, salah satu cara sholat yang khusyuk, hatinya yang fokus kepada Allah, nek ruku agak dipanjangkan dikit, sujud dipanjangkan. Malah nanti penyakit vertigonya, penyakit migrennya akan hilang itu. Karena aliran darah mengalir ke otak tanpa dipompa oleh jantung dengan kuat. Darah tingginya bisa sembuh. Nabi naik sholat kayak ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allah. Itu nggak sholat itu, senam aja saya teratur. Tapi di sini nggak ada yang begitu kita di sini. Cuman saya ada beberapa orang yang ngomong sama saya, Abah waktu itu Pak Haji kalau bisa agak anu sedikit. Kita kadang-kadang saya turun moco surat Al-Fatihah wes ruku wes sujud itu ya. Ya. Ini nggak apa-apa bukan sampai jangan marah loh. Ya sampai harus berterima kasih. Ya. Ini kan untuk kebaikan bersama nggih. Terus kebiasaan lagi termasuk kebiasaan saya jelek. Ingin khusyuk sholatnya telas dulu, nggak bisa. Kalau ingin sholatnya khusyuk 10-15 menit sebelum azan itu sudah kita wudhu dengan wudhu yang baik dari rumah, jangan wudhu di masjid. Ya, petunjuknya wudhu dari rumah. Kata Nabi, siapa yang berwudhu dari rumah dengan wudhu yang baik, wudhu yang sempurna, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid. Setelah wudhu, sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat. Boleh dikerjakan di rumah, boleh di masjid. Ke masjid 10 menit sampai 15 itu masih sempat sholat tahiyat masjid. Nek telat melulu, gak bisa khusyuk orang telat itu harus cepet-cepet lari kadang-kadang nggak bisa. Saya masih termasuk kadang-kadang begitu Pak. Ya, wes ngaku aja daripada hubungan putus. Kadang-kadang. Seperti tadi subuh, saya nggak bisa sholat sunat, orang sudah berdiri. Nek sholat sunat sama dengan menyiksa jamaah. Ngenteni terlalu kesuwen. Iya. Nggak apa-apa sampai tegur. Pak Haji kok telat melulu tuh apa sih gitu loh ya. Nggak usah. Untuk kebaikan kok, nggak usah sungkan-sungkan. Sholat sebelum kita sudah di qomat baru datang lari. Bagaimana bisa lari kalau khusyuk sholatnya Allah nggak bisa. Sholat itu harus anteng kita kerjakan. Kan kadang ada jedanya. Sebelum masuk waktu kan Gus Dur nyanyi biasanya ya. Itu ya. Iya selawatan. Kira-kira 15 menit itu. Setiap mau sholat itu diputar dari suara radio Masjid Rahmat itu diputar. Mengingatkan itu. Nah kita mestinya sudah wudhu dari rumah, selesai, wudhunya juga nggak gopo kayak gini. Wudhu itu dirasakan, dihayati ketika berwudhu. Ketika kita mencuci tangan, kita ngomong kepada Allah, ya Allah, ku cuci tanganku dengan air wudhu. Mudah-mudahan engkau menggugurkan segala dosa-dosa melalui air wudhu ini. Kita berkumur-kumur, ku cuci mulutku, lesanku dan mulutku ya Allah. Banyak berdusta, banyak berkata-kata kotor. Ku cuci dengan air wudhu ini. Sambil wudhu dihayat itu. Tergelontor, rontok dosa-dosanya dari anwar dulu. Tapi kalau wudhu cepet-cepetan gini, nggak bisa. Silat ini ya. Ada lagi orang wudhu ini air keran. Kayak gini. ini kaki itu dibasuh apa disiram yang benar? Ini keran, ini kayak gini airnya kayak gini lah. Ini masa begitu Nabi ngajarin wudhu itu ya?
Kupingnya kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, masa begitu? Nah, ini penting. Nggak, yang benar itu kan ngambil air kan gini. Nah, atau ada cara yang pertama, ngusap kepala terus ke sini, langsung ke sini, ini 1 kali. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ngambil juga, ini boleh 3 kali, boleh 3 kali. Dua-duanya benar. Cuman yang kuat itu hadis yang pertama. Dari usap kepala langsung ke kuping 1 kali. Itu yang kuat hadisnya. Sekarang pertanyaannya di sini. Orang yang beruntung, yang bahagia selamat itu hanya sholat orang-orang yang khusyuk. Pertanyaannya, sudah khusyuk nggak sholat yang kita kerjakan selama ini? Pak Iman, pertanyaannya, sudah khusyukkah kita dalam sholat? Belum. Kalau belum, harus dibiarkan terus-menerus, apa harus diusahakan? Diusahakan. Maka saya punya keinginan, mudah-mudahan Bapak bisa mendukung. Saya nyusun buku tentang panduan sholat khusyuk, nggak tebel-tebel nemen, kira-kira kurang lebih 30 halaman. Karena saya sudah terapkan di tempat lain. Di tempat lain ada beberapa masjid saya ngadakan pelatihan sholat khusyuk untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Waktunya 1 kali pertemuan 1 jam. Kalau setengah jam nggak cukup, karena nanti ada tanya jawabnya. Membutuhkan waktu 8 sampai 10 kali pertemuan. Kalau kita terapkan habis ini, waktunya terlalu pendek, nanti terlalu panjang. Nanti kita akan terangkan semua, mulai makna bacaannya, makna gerakannya, bagaimana kalau hati tadi itu melenceng terus, selalu ditembak sama setan, kita gini, bagaimana caranya dia. Nanti akan kita pelajari pakai buku. Kira-kira bapak-bapak kalau kita itu dilakukan di masjid ini, ada yang mau mendukung, ada yang mau ikut? Sedia? Nanti kita daftar. Kalau model ngaji kayak gitu pelatihan itu datang, nggak bisa, putus-putus. Itu harus berlanjut. Maka yang mau ikut nanti harus jelas. Pak Iman, Pak Iwan, Pak Hadi misalnya, Pak gitu ya. Kita berikan bukunya nanti. Ganti fotokopinya aja ya, nanti ada. Diadakan di sini. Di tempat lain itu sudah banyak yang saya lakukan. Masa di masjid sini kok? Ya. Karena kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, kalau bukan di masjid ini, lah ya itu. Ayo, kapan dimulainya? Abawoto, kapan dimulainya? Berarti tidak tunggu sama minggu, ya. Ya, seminggu 1 kali. Seminggu sekali saja, jangan ya. Contohnya tempo hari sholat beberapa kali sholat subuh ada 1 bulan itu saya masih menerangkan makna gerakan itu juga belum tuntas. Nanti ini kayak gini karena dilatih Pak, bukan kayak gini. Nanti latih lihat berdirinya, cara sujudnya yang benar, kita pakai hadis ini. Nanti pegang hadisnya. Dirinya, kemudian kalau sampean pikirannya tadi suka belakrak kemana-mana, nanti kita ingin begini, coba. Langsung Pak, dilatih. Sepakat? Ya, nanti kita atur ya waktunya ya. Nanti kalau bisa digabung aja sama bapak-bapaknya sama ibu-ibunya biar nggak terlalu banyak memakan waktu. Kalau mau. Kira-kira yang enaknya siang apa malam? Jangan habis maghrib, waktunya pendek. Habis sisa kalau tidak. Bisa bapak-bapak habis sisa. 1 jam, 1 kali pertemuan 1 jam. Saya rencananya programnya 8 kali sampai 10 kali pertemuan. Pada Isya. Bisa Pak Selamat? Enggak tumak nina. Lah, makanya maksud saya kita daftar kalau nanti gonta-ganti kayak ngaji di sini, nek belum ngaji, nek malas enggak bisa. Putus-putus enggak bisa. Enggak bisa istiqomah ya? Belum bisa ya? Pak Heri bisa? Pak Pur? Insya Allah bisa. Nanti kita bagikan bukunya. Kalau saya ngomong kayak gini kan, apa yang saya omongkan besok pagi hilang semua ini. Tapi nanti itu pakai buku saya jelaskan, ditulis di papan di sini. Nanti sesudahnya sampai bisa diulang-ulang bacaan ini nanti. Kalau sudah diterangkan itu pasti kita paham. Oke? Baik? Ya nanti kita atur dulu nanti.
Nanti Pak Woto silakan Pak Woto ngelola waktunya kapan. Ba'da Isya bisa Pak Woto. Iya, setelah Isya. Iya. Seperti Profesor Dr. Ali Aziz. Iya. Saya dulu Pak, kalau tahu dulu ada pakar sholat khusyuk yang dari Banyuwangi tapi tinggal di Jakarta, namanya Abu Sangkan. Saya di rumah bukunya ada 3 itu tentang masalah sholat. Ikut pelatihannya saya 3 kali. Bayar mahal Pak Iman. 500.000 pertama saya ikut dulu di Mulyosari sana di sekolah Al Azhar itu ya. Itu pun membludak apa pesertanya itu sampai dibuat beberapa kali tahapan. Saya ikut 3 kali di pelatihannya dia. Yang pertama kali bayar 500, yang kedua bayar 200, ada yang teman saya yang bantu. Yang ketiga saya sudah gratis. Karena dapat mengajak jamaah beberapa masjid datang itu terus saya dikasih gratis. Belajar. Kita di sini insya Allah sampai nanti suruh mengganti fotokopi bukunya itu. Siap ya? Ya. Ya kalau kayak gini terus kita nggak bisa nih bolak-balik. Karena nanti dikatakan dilatih itu Pak harus kita berdiri bersama-sama posisi. Kalau sampai ngomong aku baca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Sudah paham maksudnya Pak Iwan? Saya durung Pak. Latih lagi ya gitu ya. Ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya mamati. Sudah paham maksudnya? Latih lagi. Sudah paham tapi belum bisa fokus. Ibarat nyawat itu saya nggak kena sasaran nyawat ya itu. Nah, kita tunjukkan nanti cara-caranya. Insya Allah. Karena saya lihat Pak Widodo, Pak Hadi, saya, Pak Iman ini, Pak Jupri sudah di penghujung waktu loh Pak. Betul. Artinya sebentar lagi kita mati. Kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh, nanti di hadapan Allah yang mula-mula ditanya, dimintai pertanggungan jawab itu sholatnya Pak Pur. Nek sholatnya udah beres, kata Kanjeng Nabi itu seluruh amal ibadah lainnya beres. Sholatnya tidak beres, tertolak. Yang lainnya ikut tertolak semuanya. Dan bahaya Pak. Nah, maka insya Allah seperti ini. Ya, jadi cukup sudah ya. Ada berapa macam keadaan orang sholat menurut Al-Quran? Ada 4. Yang pertama sholatnya orang apa? Orang mabuk. Yang kedua sholatnya orang lalai. Yang ketiga sholatnya? Yang keempat sholatnya? Yang ini celaka ini. Ini juga celaka ini. Ini juga celaka. Yang akan masuk surga ini sholat yang khusyuk. Sholatnya orang-orang beriman. Inilah yang akan kita lakukan ini yang keempat ini. Tadi pertanyaannya Pak Woto, ya apa caranya? Ya pasti ono caranya Pak. Kalau ini bermasalah pasti ada solusinya. Di mana solusinya? Di keempat. Belajar sholat khusyuk itu harus terprogram, tidak terputus-putus. Karena kalau sekarang diterangkan, besok nggak ngikuti lagi, besok nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kayak tausiah biasa itu bisa ya dengan itu kan itu sifatnya hanya. Kalau ini nanti kan ini masuk bagian keterampilan ini Pak Iwan. Ini sholat khusyuk itu termasuk bagian keterampilan dalam beribadah. Sampai di sini mungkin ada yang mau menambahin atau mau bertanya atau mau ngurangi, boleh silakan. Bisa melihat cara sholat nomor 1, nomor 2, nomor 3 selain diri kita dengan Allah, orang lain bisa melihat. Iya. Bisa kita menilai orang kalau kita punya ilmu. Saya bisa menilai sampai sholatnya sampai salah nggak tepat kalau saya punya ilmu. Artinya saya baca dalam hadis. Contohnya saya ruku ya, salahkan ya. Allahu Akbar. Ini benar apa salah? Di mana salahnya? Tangannya kayak asu. Oh, Nabi nggak ngajarkan, Nabi tuh kayak gini. Nah, terus jangan kayak gini. Nah, iya. Kata Nabi itu adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini yang kita praktekkan. Sholatlah kalian sebagaimana cara kalian melihat aku sholat. Gimana caranya melihat Nabi? Kita nggak pernah jumpa Nabi. Ada warisan yang ditinggalkan Nabi. Apa? Kitab hadis. Di dalam hadis itu dijelaskan bacaan-bacaan yang dibaca Nabi, posisi kakinya, posisi tangannya ketika iktidal, ketika sedekap, ketika dijelaskan semuanya. Oh, saya dulu sebelum ikut pelatihan juga banyak salahnya saya. Aku saja. Hanya sholat yang benar kira-kira 50% dulu ya sebelum. Setelah saya ngikuti pelatihan sholat khusyuk, ya belum 100%, tapi insya Allah nggak terlalu banyak kekurangannya.
Tinggal yang kurang itu notoatin ya Pak Iman. Betul itu, yang paling angel latih. Ya, ya itu prestasinya. Kalau urusan hati itu sudah, tapi bisa dipelajari. Oke, cukup. Yang lainnya lagi? Ya Pak, kalau sholatnya orang 3, 1, 2, 3 itu bisa dilihat dari orang lain, bisa dilihat. Yang apa? Yang 1, 1, 2, 3? Iya, bisa dilihat. Bisa dilihat? Sangat bisa. Bisa. Termasuk orang yang lalai, apalagi orang munafik. Itu orang munafik biasanya kalau sholat dilihat orang itu dikusuk. Maka saya kadang-kadang gini Pak Alu teh, kalau terlalu cepat itu saya bilang ini dihayati nggak apa yang dibaca itu. Jangan-jangan cuma surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dibaca saja tapi hatinya nggak ke situ. Karena yang benar itu sholat yang khusyuk itu lesannya membaca, hatinya ikut mengikuti. Atau dalam bahasa lain, lesannya jadi imam, hatinya jadi, nah itu yang bagus. Sudah cukup ya waktunya ya. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita inginkan ke depan nanti bisa terwujud, tapi nanti kita daftar dengan baik dulu. Materinya sudah siap, tinggal digandakan Bapak sekalian. Ya nanti kita pelajari. Mudah-mudahan sisa waktu, sisa hidup yang ada ini, salah satu kita kondisikan dengan kesempatan Bapak-Bapak sekalian. Marilah kita peduli dan risau dengan sholat yang kita lakukan ini. Karena kita sholat ini kunci diterimanya segala amal ibadah yang lain. Nah, mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ke depan insya Allah sholat kita bertambah bagus, bertambah khusyuk. Tentu diiringi dengan upaya-upaya yang kita lakukan sendiri. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk kesempurnaan majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.